selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anakku, mari kita mulai pelajaran agama Islam kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang sudah kita pelajari adalah Allah Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Allah Al-Alim. Ya, apa anak-anakku? Allah Al-Alim. Oke. Allah Al-Alim artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan Allah bersifat tidak terbatas. Allah Maha Mengetahui. Maksudnya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Allah mengetahui binatang-binatang kecil yang melata di muka bumi ini, itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa saja yang terkandung di dalam lautan samudra yang luas. Allah mengetahui apa saja yang ada di antariksa sana. Semua itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Walau kita bersembunyi ke dalam lubang, ke dalam goa yang gelap sekalipun, itu semua diketahui oleh Allah, bahwa Allah memiliki sifat Maha Mengetahui. Kalau kita manusia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ibaratkan kalau kita bandingkan pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah, ibaratkan kita itu mencelupkan jari kelingking ke dalam lautan. Jari kelingking loh nak ya, bukan jari jempol, karena jari kelingking yang terkecil. Jari kelingking kita celupkan ke lautan, lalu kita angkat, menetes air setetes. Itulah ilmu kita manusia, sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah. Begitu perbandingan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Oleh karena itu, sebagai hamba yang iman kepada Allah Al-Alim, manfaat yang bisa kita ambil adalah yang pertama, untuk kita, jadilah orang yang mau menuntut ilmunya Allah. Karena ilmu yang kita dapatkan hanya secuil, ilmu yang kita dapatkan belum seberapa. Oleh karena itu selalulah kita itu haus dengan ilmu pengetahuan. Jangan jadi anak yang malas belajar. Mengapa? Kalau kita malas belajar, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Rasulullah mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya kita itu diwajibkan untuk belajar seumur hidup kita. Walaupun kita belajar seumur hidup kita, ilmu kita belum seberapa dibandingkan dengan Allah Al-Alim. Rasulullah juga pernah mengatakan, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik muslim itu laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi, belajar itu wajib hukumnya, mau laki-laki atau perempuan wajib belajar. Ya, kemudian Rasul juga pernah katakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina.
Dimana kita tahu notabene-nya Cina itu bukanlah negara muslim, tetapi Rasul memerintahkan kepada kita saking wajibnya menuntut ilmu itu. Walaupun kalian sampai ke luar negeri, silahkan tuntut ilmu, silahkan belajar, supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih luas. Jadi anak-anakku, manfaat yang kita dapatkan dari kita meyakini Allah Maha Mengetahui, yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jangan malas belajar. Mulai dari kecil. Ya, kenapa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Kalau kita belajar dari kecil, maka ilmu itu akan selalu nempel di diri kita. Tetapi kalau kita belajarnya ketika kita sudah dewasa, apalagi sudah tua, sekarang belajar, entar lupa, banyak lupanya. Jadi anak-anak Bu Guru, belajarlah dari kecil supaya mendapatkan ilmu yang banyak. Bagaimana supaya semangat belajarnya? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, lalu rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Mengetahui, bahwa pengetahuan Allah itu sangat luas. Allah mengetahui yang lahir dan yang batin, yang zahir dan yang batin, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Ya, oleh karena itu Allah mengetahui itu semua. Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah berhati-hati dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Ya, jadi pengetahuan kita manusia sangat terbatas. Pengetahuan Allah yang Maha Mengetahui, pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Ya, oleh karena itu anak-anak, mari kita mempelajari Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, sehingga nanti kita sebagai hamba Allah lebih rajin lagi untuk menuntut ilmunya Allah. Jangan pernah kita malas dalam belajar. Kalian tahu bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surah yang memerintahkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Tentunya kalian ingat bukan? Coba, apa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad? Yaitu Iqra, yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Artinya umat Islam pertama kali yang diperintahkan kepada kita adalah untuk belajar. Jangan pernah kalian malas belajar dalam kondisi apapun. Walaupun dalam kondisi sekarang ini kita dituntut untuk belajar di rumah, anak-anak Bu Guru tetap harus semangat. Jangan kalian habiskan waktu kalian itu terlena dengan main, dengan nonton televisi, ya. Akhirnya apa? Pelajaran kalian itu tertinggal. Kalian harus paham bahwa keadaan sekarang ini belum memungkinkan kita untuk datang ke sekolah, tetapi dimanapun kita bisa belajar. Kata orang seberang, alam takambang jadi guru. Dimanapun kita berada, kita bisa menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, jangan malas dalam belajar. Apabila kita sudah dapatkan ilmu, jangan menjadi orang yang sombong, karena ada yang lebih pintar dari kita, ada yang lebih Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan anak-anak Bu Guru lebih rajin lagi dalam menuntut ilmu. Jangan pernah malas. Supaya tidak malas, gantungkan cita-citamu dan berusahalah untuk mencapai cita
menghilangkan rasa malas. Itu saja barangkali anak-anakku, mari kita tutup pelajaran dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a